Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Davinasihin dengan nomor NPM 250120100041. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mini project statistika bisnis dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh durasi diskusi aktif di kelas dalam satuan menit terhadap seringnya berpikir kritis mahasiswa. Berikut adalah video penjelasan dari saya. Hipotesis penelitian, di sini ada H0 dan H1. H0, hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan diskusi di kelas terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dan H1, hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan diskusi di kelas terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Data respondennya ada 35 orang. Oke, di sini saya akan menjelaskan ketika kita menggunakan SPSS, teman-teman. Pertama-tama, ketika kalian awal buka SPSS akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita klik variable view-nya. Nah, di variable view-nya kita klik di sini name. Kita masukkan, karena kita menggunakan variable x dan y, kita masukkan variable x dan y. Kita klik aja di sini x. Di situ langsung ke bawah, kita klik pada bagian y, otomatis nanti ininya semua akan muncul, teman-teman. Nah, untuk pada bagian desimal ini kita nolkan aja supaya hasilnya tidak koma. Nah, untuk label ini karena X kita adalah membahas tentang diskusi, kita klik di sini diskusi. Untuk Y-nya adalah berpikir kritis, karena kita ingin mengetahui apakah diskusi ini berpengaruh nggak sama berpikir kritis. Nah, ketika sudah seperti ini, kita kembali ke data view, otomatis hasilnya akan ada X dan Y-nya di sini. Setelah itu kita masukkan data X dan Y-nya. Langsung aja kita salin di sini. Kita Ctrl C. Setelah itu kita masukkan. Nah, kita udah masukkan di sini untuk nilai X dan Y-nya. Setelah itu kita klik pada bagian Analyze. Kita pilih Regression karena kita menggunakan penelitian regresi. Kita pilih Linear. Kita masukkan diskusi atau variabel X-nya ke independen atau variabel yang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk berpikir kritis adalah variabel Y atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Ketika sudah masuk seperti ini, kita klik pada bagian plots. Kita masukkan untuk Z rate-nya, kita masukkan pada bagian X, dan Z resitnya kita masukkan pada bagian Y. Nah, ini kita klik histogramnya, nama probability plot-nya kita klik. Setelah sudah seperti ini, kita continue. Kita masukkan pada save. Selanjutnya kita klik residual, standard, dan juga predicted value-nya, unstandardnya kita standard set-nya juga diklik supaya lengkap aja data kita. Sebenarnya ini aja juga nggak apa-apa, ini hanya untuk memperlengkap saja. Langsung klik continue. Setelah semua data sudah masuk, kita tinggal klik OK. Nah, nanti setelah kita masukkan, muncul seperti ini, teman-teman, regression, ada variables entered atau remove pangkat A. Di sini variabel independen X sama dengan diskusi, variabel dependen Y itu berpikir kritis. Dan metodenya adalah enter. Maknanya variabel diskusi dimasukkan sebagai prediktor untuk menjelaskan berpikir kritis. Tidak ada variabel yang dihapus atau remove kosong. Metode enter berarti semua variabel langsung dimasukkan sekaligus, bukan bertahap. Selanjutnya di sini ada model summary pangkat B, yaitu R sama dengan 0,781, R square-nya 0,609, adjust R-square-nya adalah 0,598. Standar error-nya adalah 1,597. Artinya R ketika 0,781 menunjukkan kekuatan hubungan antara diskusi dan berpikir kritis. Nilai ini tergolong kuat. R-square ketika 0,609 artinya 60,9%. Variasi kemampuan berpikir kritis dijelaskan oleh keaktifan diskusi. Adjust R-square-nya adalah 0,598. Nilai yang sudah disesuaikan dengan jumlah sampel tetap tinggi pada model stabil dan tidak bias.
Standar errornya 1,597, rata-rata kesalahan prediksi model semakin kecil, semakin akurat. Selanjutnya pada tabel ANOVA di sini F hitung sama dengan 51,503, SIG-nya sama dengan kurang dari 0,001, DF regresinya sama dengan 1, dan DF residualnya dari 33. Uji F menguji apakah model regresi layak digunakan. Nilai SIG kurang dari 0,05, model signifikan secara statistik. Artinya diskusi benar-benar berpengaruh, bukan kebetulan. Selanjutnya masuk pada bagian koefisien. Tabel koefisiennya di sini adalah B-nya sama dengan 0,165, SIG-nya sama dengan 0,828. Maknanya seperti ini, konstanta dalam nilai berpikir kritis saat diskusi sama dengan 0. Dalam konteks sosial, nilai ini tidak terlalu penting secara substantif karena diskusi 0 mutlak jarang benar-benar terjadi. Yang penting SIG di sini sudah 0,828, artinya lebih dari 0,05, konstanta tidak signifikan. Ini tidak masalah dan tidak membatalkan model. Banyak model regresi bagus punya konstanta yang tidak signifikan. Nilai konstanta sebesar min 0,165 dan tidak signifikan sehingga tidak memiliki makna substantif dalam model. Nah, untuk kejelasannya di sini, koefisien B 0,690 artinya setiap kenaikan satu satuan diskusi akan meningkatkan berpikir kritis sebesar 0,690 poin. Nah, untuk betanya 0,781, artinya standar internasional. Pengaruh nilai ini menunjukkan pengaruh kuat. Signifikan kurang dari 0,01 artinya peluang hasil ini terjadi karena kebetulan kurang dari 0,1% atau sangat signifikan. Selanjutnya adalah tabel residual, di mana main residualnya 0,0000. Ini kondisi ideal, tidak bias, artinya prediksi model tidak condong ke atas atau ke bawah. Misalnya standar residualnya minimum min 2,342, maksimum 2041. Artinya residual standar seharusnya berada di rentang min 3 sampai plus 3. Data ini sudah aman, tidak ada outlier ekstrim. Jumlah sampel N-nya sama dengan 35. Ini konsisten dan cukup untuk regresi linear sederhana dan uji signifikasi yang stabil. Bagian charts, histogramnya, dependent variable berpikir kritisnya seperti ini teman-teman. Sudah membentuk lonceng. Artinya apa? Bahwa distribusi ini sudah bisa dibilang normal atau lulus uji normalitas karena sudah membentuk pola seperti lonceng. Ini sudah normalitas dan juga normal P min P plot of regression standardized residual dependent variable berpikir kritisnya juga penyebaran titik-titiknya ini tidak jauh dari garis linearnya. Jadi bisa dibilang bahwa ini sudah linear. Selanjutnya untuk scatter plotnya, dependent variable berpikir kritisnya, pola penyebaran titiknya ini tidak berpola sama sekali dan juga sudah menyebar di setiap titiknya. Artinya apa? Scatter plot ini digunakan untuk apakah data kita atau penelitian kita ini terkena indikasi heteroskedastisitas. Jika terkena heteroskedastisitas, biasanya pola penyebaran titiknya itu berbentuk atau berpola. Sedangkan data saya ini pola penyebaran titiknya tidak berpola, artinya tidak terkena heteroskedastisitas sesuai syarat penelitian regresi. Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode regresi linear sederhana terhadap 35 responden mahasiswa manajemen UPN Veteran Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa durasi diskusi aktif di kelas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi R sebesar 0,781 yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara durasi diskusi aktif dengan kemampuan berpikir kritis. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,609 menunjukkan bahwa 60,9% variasi kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat dijelaskan oleh durasi diskusi aktif di kelas. Sedangkan sisanya sebesar 39,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Uji kelayakan model melalui ANOVA menghasilkan nilai X sebesar 51,503 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001, yang berarti model regresi yang digunakan layak dan signifikan secara statistik.
Dengan demikian, model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel durasi diskusi aktif memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,690 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang menandakan bahwa setiap peningkatan durasi diskusi aktif di kelas akan diikuti oleh peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, hipotesis alternatif H1 diterima, sedangkan hipotesis 0 H0 ditolak. Selain itu, hasil analisis residual menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal, tidak terdapat outlier ekstrim, serta nilai mean residual mendekati 0. Hal ini menandakan bahwa asumsi klasik regresi telah terpenuhi, sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan diinterpretasikan secara valid. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.